program intelijen katanya. Bapak masih ingat nggak kira-kira itu seperti itu? Ingat sekali ya? saya, karena itu pertama kali ada permintaan meresmikan sebuah pesantren namanya Al Zaitun. Al Zaitun Pada Presiden Republik Indonesia di era reformasi. Awal reformasi ya? Awal reformasi itu B.J. Habibie. Ya. Jadi B.J. Habibie itu minta supaya dibentuk tim yang dipimpin oleh Menteri Agama dan DPR RI ke sana sebelum dia memutuskan untuk meresmikan. Menteri Agamanya siapa? Menteri Agamanya Malik Fajar. Oh, oke. Mendiang Malik Fajar, Muhammadiyah ya. Beliau orang Muhammadiyah. Wakilnya dari DPR RI AM Fatwa. Oh ya, tokoh agama juga dia. Tokoh juga. Dibentuk tim, kalau saya tidak salah 11 orang. Menuju ke Al Zaitun untuk mengevaluasi dan tinggal di sana antara seminggu sampai 10 hari, saya lupa karena saya tidak termasuk di tim. Hanya waktu itu saya dengar langsung dari laporan ketua tim dan wakilnya di sidang kabinet tentang apa itu Al Zaitun. Bapak waktu itu adalah saya Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Jadi saya salah satu menteri, sebenarnya nggak ada di kabinetnya Pak Habibie. Dulu waktu kabinet Pak Harto juga Menteri Transmigrasi, Pemukiman Perambah Hutan. Dan Bapak pernah jadi Sekda Lobang kalau salah ya? Pernah ya? Sekretaris Pengendali Operasi Pembangunan. Komandan Operasi Pembangunan kan Pak Harto. Saya sekretaris Operasi Pembangunan. Singkat cerita ini adalah di era Pak Habibie, di review Bapak sebagai Menteri Operasi dan Transmigrasi Pemukiman Perambah Hutan. Namun tidak lama sesudah itu, kurang lebih hampir 1 tahun, saya merangkap Menteri Tenaga Kerja. Karena Pak Mi Idris masuk jadi anggota legislatif. Jadi pada saat itu sidang kabinet saya baru tahu pertama kali apa itu Al Zaitun. Jadi baru tahu pertama kali. Tidak ada yang tahu. Jadi yang tahu itu baru Menteri Agama dengan dari DPR RI yang kesana. Pak Fatwa itu. Fatwa. Setelah itu yang saya tahu Presiden Habibie pakai helikopter didahului oleh Pas Pampres dan protokol semua terbang ke sana. Maaf kalau saya lupa, tapi rasanya ada di situ Profesor Jimli Asidiki. Oh, Jimli Asidiki. Di sama-sama rombongan beliau Habibie. Termasuk dekat dengan Pak Habibie. Setelah sampai di sana, Pak Habibie pun meresmikan pesantren Al Zaitun yang menurut beliau seperti rencananya ketua di sana. Ini ceritanya Pak Habibie setelah pulang dari Al Zaitun. Kita makan siang. Biasa sidang kabinet seminggu sekali kita makan siang. Katanya akan jadi luas, barangkali bisa lebih luas dari Subang. Dan ini orangnya saya berinteraksi, tanya jawab sama dia, ini orangnya punya wawasan luar biasa. Orangnya itu adalah Panji Gumilang. Masih muda waktu itu. Masih muda. Lalu Pak Habibie cerita peresmiannya lancar dan sebagainya, dan konsep nantinya akan ada gedung-gedung dan tokoh-tokoh nasional dan sebagainya. Kalau nggak salah sampai pemerintah Habibie menggelontorkan sumbangan sampai 1 triliun rupiah katanya. Nah, itu saya nggak tahu. Hanya bahwa pemerintah mendukung karena kesimpulan dari tim yang dibahas di sidang kabinet bahwa pesantren ini berwawasan kebangsaan, Pancasilais, dan anti konsep NII. Oh, anti konsep NII. Berbeda dengan kebanyakan pergunjingan hari ini. Wah, itu dia, makanya saya juga bingung kok bisa terbalik gitu. Tapi saya hanya berpijak kepada setiap masalah itu kan juga tergantung lingkungan. Jadi lingkungan berubah bisa berubah. Perjalanan waktu kita nggak tahu selanjutnya. Makanya saya tidak banyak komentar. Meskipun ditunjuk-tunjuk Pak Kumis, pikiran bisa berubah. Yang saya heran bisa 180 derajat berubahnya. Jadi setelah orang mulai menjauhi hukum, belum sampai kepada hukum distrust kepada hukum, tapi sudah muncul informasi-informasi yang sifatnya hoax. Bahkan sekarang simulakra. Apa itu simulakra? Kalau hoax kan satu kejadian disiarkan dalam konteks yang berbeda dan waktu yang berbeda. Sebetulnya waktunya sudah nggak lewat. Tetap
disiarkan, Ya. seperti diputar-putar, itu diputar-putar lagi. 10 tahun yang lalu. Itu 10 tahun yang lalu. Ya. Kan itu hoax namanya. Memang ada. Ya, hidup lagi itu. Hidup lagi, Ya. diputar-putar. Kan tujuannya ada sesuai agendanya yang pelaku ini yang memutar-mutar. Kalau simulakra tidak pernah ada kejadian, tapi disebut terus, diputar-putar sampai rakyat percaya. Simulakra itu bentuk jamak dari simulacrum. Jadi simulacrum itu adalah sesuatu angan-angan Ya. yang terus dikobar-kobarkan ke benak orang sampai orang itu percaya. Oh. Bahwa itu benar. Walaupun itu kebohongan, Tapi tapi tidak terus ada. berputar-putar semakin sering, tidak jadi benar. Jadi dianggap benar. Ya. Kalau hoax kan memang ada kejadiannya. Ya. Hanya waktunya Berbeda, berluar konteks, ya. waktunya lain dan tidak relevan diputar. Itu hoax. Nah, kita untuk menghadapi hoax dan simulakra ini, Prof, belum siap. Saya melihat yang sudah siap itu Singapura.